Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Transmisi Sinaptik yang disusun oleh Aulia Yuli Nastiti, Nurul Azhara, Syarifah Ayu Pradityaningrum, Ramadan Dava Satria, Aradea Anggita, Roman Syukrul Goni. Materi pertama akan disampaikan oleh Aulia Yuli Nastiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Yuli Nastiti, NIM 2007016016, akan menjelaskan materi mengenai struktur sinapsis. Seperti pada gambar di bawah ini, struktur sinapsis diawali dengan molekul-molekul neurotransmitter dilepaskan dari buttons ke celah-celah sinaptik, lalu menginduksi EPSP dan IPSP di neuron-neuron yang lainnya. Ilustrasi pada gambar adalah axodendritic synapses atau sinapsis akson dendritik. Selain itu, ada axomatic synapses atau sinapsis aksomatik, yaitu sinapsis terminal buttons dengan akson berada di soma atau badan sel. Sinapsis pada gambar tersebut merupakan directed synapsis. Kedua susunan sinaptik tersebut adalah yang paling lazim, namun terdapat beberapa susunan sinaptik lainnya, seperti dendrodendritic synapsis atau sinapsis dendrodendritik. Sinapsis ini sangat menarik karena mampu melakukan transmisi ke arah manapun. Dan yang lainnya adalah axoaxonic sinapsis atau sinapsis axoaxonic. Sinapsis ini sangat penting karena sebagai perantara dalam fasilitasi dan inhibisi presinaptik. Pada sistem saraf mamalia juga banyak terdapat non-directed synapsis. Non-directed sinapsis itu sendiri adalah sinapsis-sinapsis yang tempat pelepasannya agak jauh dari tempat resepsi neurotransmitter. Mekanisme transmisi sinapsi. Mekanisme transmisi sinaptik terbagi menjadi dua, yaitu small molecule neurotransmitter dan large molecule neurotransmitter. Apa itu neurotransmitter? Neurotransmitter adalah molekul di dalam sistem syaraf yang memainkan peran kunci dalam komunikasi sel ke sel. Setelah stimulasi, neuron melepaskan molekul pemberi sinyal ini yang kemudian bertindak di lokasi lokal atau jauh untuk memperoleh respon fisiologis. Small molecule neurotransmitter. Small molecule neurotransmitter umumnya disintesiskan dalam sitoplasma, terminal buttons, dan dibungkus dalam synaptic vesicle dan Golgi kompleks. Neurotransmitter molekul kecil yang sangat penting untuk fungsi sistem saraf dan ketidakseimbangan neurotransmitter sering dikaitkan dengan gangguan neurologis. Kemampuan untuk mengukur ketidakseimbangan tersebut penting untuk memberikan wawasan tentang mekanisme biokimia yang mendasari gangguan tersebut. Studi tersebut menunjukkan bahwa nanodesi sangat cocok untuk pencitraan neurotransmitter molekul kecil di bidang kesehatan dan penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Ayu Pradityaningrum, NIM 200701624. Dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang large molecule neurotransmitter. Neurotransmitter umumnya berupa neuropeptida, yaitu asam amino pendek yang terdiri dari 3-36 asam amino dan merupakan protein-protein pendek. Neuropeptida terpasang dalam sitoplasma badan sel di ribosom. Setelah pelepasan pemancar dari terminal saraf yang diaktifkan, mekanisme utama yang terlibat dalam pembersihan cepat dari sinap anime, biogenis, dan neurotransmitter asam amino adalah pengangkutan aktif pemancar kembali ke terminal saraf prasinaptik atau sel-sel di sekeliling glial oleh salah satu dari sejumlah besar sel tertentu. Pengaruh obat-obatan. Obat-obatan memiliki dua efek dasar terhadap
proses transmisi sinapsis. Di antaranya yang pertama, penghambat atau biasa disebut inhibitory. Obat-obatan yang menghambat aktivitas proses sinapsis disebut sebagai antagonistik. Obat-obatan yang menimbulkan efek antagonistik terjadi dengan cara mengikat reseptor sinapsis dan memblocking neurotransmitter yang akan keluar. Kondisi ini sering disebut dengan false transmitter atau transmitter palsu. Contoh obat-obatan antagonistik diantaranya, yang pertama, atropina, obat yang berasal dari ekstrak tanaman belladonna di zaman Hippocrates. Zat aktif dalam belladonna adalah atropin yang memberikan efek antagonistik dengan cara mengikat reseptor acetylcholine tertentu, yaitu muscarinic response. Yang kedua yaitu D-tubocurarin atau curare, ekstrak dari kayu vines, sering digunakan bangsa Indian di Amerika Selatan untuk membunuh lawannya. Dengan mempengaruhi reseptor nikotinik, D-tubocurarina memblocking transmisi saraf ke otot-otot gerak. D-tubocurarina tidak hanya memblocking transmisi, tetapi dalam jumlah yang besar dapat menghentikan gerakan organ-organ internal sehingga terjadi hambatan dalam respirasi yang akhirnya dapat menimbulkan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ramadan Dava Satria, NIM 20070160026. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Saudari Syarifah mengenai transmisi sinaptik. Di bagian 2, meningkatkan aktivitas eksitatori. Obat-obatan yang meningkatkan aktivitas proses sinapsis disebut sebagai agonis dari neurotransmitter yang berperan dalam proses sinapsis tersebut. Efek mekanisme obat agonistik yaitu obat-obatan agonistik akan meningkatkan sintesa neurotransmitter. Cara dengan meningkatkan jumlah substansi pembentuk neurotransmitter atau prekursor. Yang kedua, obat-obatan agonistik mengikuti dan memblokir aktivitas autoreseptor. Yang ketiga, obat-obatan agonistik akan meningkatkan jumlah neurotransmitter dengan menghancurkan enzim penetral. Yang keempat, obat-obatan agonistik mempengaruhi reseptor di membran presinapsis sehingga efek neurotransmitter meningkat. Yang kelima, obat-obatan agonistik akan meningkatkan jumlah neurotransmitter yang dilepaskan ke celah sinapsis. Yang keenam, obat-obatan agonistik memblokir proses penghentian pelepasan neurotransmitter dengan cara menghalang proses autoreseptor dan proses penetapan. Contoh obat-obatan agonistik yaitu morfin dan benzodiazepin. Selanjutnya, kita akan membahas tentang neurotransmitter. Definisi neurotransmitter itu sendiri adalah zat yang menghantarkan sinyal-sinyal melintasi ruang syaraf antara sel-sel syaraf atau neuron. Neurotransmitter dapat diklarifikasikan berdasarkan karakteristik fisiologi ataupun kimia. Neurotransmitter memainkan peran penting untuk mengatur kinerja sistem tubuh seperti detak jantung, siklus pengaturan tidur, pernapasan, suasana hati, pencernaan, konsentrasi, nafsu makan, gerakan otot, dan lain sebagainya. Adapun peran neurotransmitter adalah suatu zat kimia yang dilepaskan oleh bagian presinap ke bagian possinap untuk menghantarkan impuls dari satu neuron ke neuron yang lain. Ion kalsium ini akan merangsang vesikel di dalam presinap untuk mengeluarkan neurotransmitter secara eksositosis. Sekian, terima kasih.
Jenis-jenis neurotransmitter. 1. Neurotransmitter eksitasi. Neurotransmitter eksitasi bekerja dengan mendorong neuron target untuk melakukan sebuah aksi. Contoh adalah epinefrin dan norepinefrin. 2. Neuron transmitter inhibisi. Neurotransmitter ini dapat menghambat aktivitas neuron. Contoh neurotransmitter inhibisi adalah serotonin. Beberapa neurotransmitter dapat bekerja sebagai eksitasi maupun inhibisi. Contoh dari neurotransmitter ini yaitu dopamin dan asetilkolin. 3. Neurotransmitter modulator. Neurotransmitter modulator merupakan neurotransmitter yang dapat memengaruhi neuron dalam jumlah besar pada satu waktu. Selain itu, neurotransmitter modulator juga dapat berkomunikasi dengan neurotransmitter lainnya. Macam-macam neurotransmitter: asetilkolin, dopamin, endorfin, epinefrin, serotonin, oksitonin. Cara kerja neurotransmitter. Presinaptik neuron adalah neuron yang menambahkan neurotransmitter sebagai hasil dari aksi potensial memasuki terminal aksonnya. Neuron ini mempunyai fungsi bertanggung jawab untuk meningkatkan penghantaran impuls saraf melintasi celah sinapsis. Sementara possinaptik neuron adalah neuron yang menerima neurotransmitter setelah melewati sinapsis dan mungkin mengalami potensial aksi jika neurotransmitter cukup kuat. Neuron yang mengantarkan transmisi adalah neuron presinaptik, dan neuron yang menerimanya adalah neuron possinaptik. Kesimpulan, di antara susunan struktur sinaptik adalah akson dendritik sinapses, aksomatik sinapses, dendrodendrik sinapses, aksosenik sinapses. Yang paling menarik adalah dendrodendrik sinapses karena mampu melakukan transmisi ke arah manapun. Mekanisme transmisi sinaptik dibagi menjadi dua, yaitu small molecule neurotransmitter dan large molecule neurotransmitter. Neurotransmitter adalah molekul yang berada di dalam sistem syaraf dan berperan penting dalam komunikasi antar sel. Pada umumnya, neuron transmitter berupa neuropeptida, yaitu asam amino pendek yang terdiri dari 3-36 asam amino. Antagonistik merupakan obat-obatan yang memiliki efek untuk menghambat aktivitas proses sinapsis dengan cara mengikat reseptor dan memblokir neurotransmitter yang akan keluar. Kejadian ini disebut transmitter palsu, sedangkan obat-obatan yang memiliki efek untuk meningkatkan aktivitas proses sinapsis disebut dengan agonis. Neurotransmitter adalah zat biokimia yang menghantarkan sinyal untuk melintasi ruang syaraf antar neuron. Neuron adalah sel saraf yang menerima neurotransmitter setelah melewati sinapsis. Sel ini bekerja melalui penjumlahan temporan dan sepsial. Terima kasih. Jika ada perwakilan kelompok yang ingin bertanya, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.